乱说话就死！这不成器的臭小子，整天就知道偷懒。那个，请插主您，还不快给我去修炼！必须死！谢光平，千钧剑。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan Donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni setelah mendapatkan gulungan teknik warisan dari sang ayah, Ujo kemudian langsung berlatih dan memahami teknik tersebut secara menyeluruh. Di kamarnya alias di gudang senjata, Ujo perlahan memahami teknik tersebut yang dipercepat dengan mangkuk ajaibnya. Setiap gerakan itu mulai dipelajarinya sampai akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama, Ujo berhasil menyempurnakannya dan mengingat semuanya. Tentu saja kecepatannya dalam berkultivasi tak lepas bantuan dari mangkuk reinkarnasinya, yang bisa dikatakan Ujo hanya membutuhkan waktu setengah hari saja untuk mempelajari satu buah teknik yang adalah teknik membelah langit. Meskipun masih di tahap awal, tapi ketika Ujo diberikan waktu 7 hari saja, maka kemungkinan dirinya bakalan mampu memahami dan menyempurnakan teknik ini menjadi ke tahap tinggi. Bahkan katanya teknik ini akan ia gunakan jika nanti teknik nirpananya itu gak bisa digunakan. Dan dengan hal ini maka dipastikan Guanping bukanlah lawan darinya. Di saat yang sama kemudian muncullah Kimo yang memberitahu sebuah berita yang sangat menggembirakan. Yakni Ujo mulai saat ini tidak perlu tidur di gudang lagi. Sontak saja mendengar berita ini, si Ujo menjadi sumringah. Ia mengira Kimo sudah menerima dirinya, tapi ternyata kepindahan Ujo ini bukanlah ke kamar Kimo, melainkan ke kamarnya sendiri. Ya, meski begitu ia tetaplah senang dan akan terus berusaha untuk menjadi suami idaman. Namun obrolan seperti itu seketika dihentikan Kimo, karena katanya saat ini bukanlah waktu yang pas untuk membicarakan masalah mereka. Yang ada Kimo saat ini tengah khawatir dengan bisnis keluarga Qin yang semakin menurun. Di mana jika keluarga Qin tidak bisa bertahan maka mereka pasti akan mengikuti jejaknya keluarga Zhao yang menyedihkan. Tapi si Ujo seperti kebingungan guys dengan masalah apa yang menimpa keluarga Zhao ini. Karena dia itu belum pernah mendengarnya. Kimo menjelaskan sejarah keluarga Zhao yang lambat laun dari keluarga kaya menjadi keluarga miskin. Hal itu dimulai ketika patriark mereka mengalami sebuah insiden yakni penurunan kekuatan patriark Zhao alias Zhao Shen menjadi cacat. Dari sanalah keluarga Zhao menjadi terpecah hingga seperti sekarang ini yakni menjadi keluarga paling miskin di kota Linan. Tentu saja kekhawatiran Kimo atas keluarganya, Ujo juga menjadi tak tinggal diam. Dia berencana membantu keluarga Qin dengan memasok beberapa senjata niat pedangnya. Tapi Ujo tidak ingin mengungkapkan kekuatannya pada patriark Qin. Jadinya ia pun mencari cara agar rencananya itu bisa berjalan mulus tanpa memperlihatkan kekuatannya. Dan ya, Ujo langsung berpikir untuk memanfaatkan Zhao Shen demi memuluskan rencananya. Alhasil tak lama dari itu Ujo kemudian mencarinya pada sebuah sudut kota Linan. Ujo menuju pada wilayah keluarga Shen, ia melihat hanya ada beberapa pengemis saja yang ada di sana. Beruntung di saat ia mencarinya, Ujo kemudian melihat adanya beberapa orang yang tengah melakukan pembulian. Dan ternyata dia adalah patriark Zhao yang terlihat seperti pengemis akibat kekuatannya yang sudah cacat. Ujo perlahan mendekatinya dan menyapa Zhao Shen yang kondisinya sangat buruk. Semua orang yang mendengarnya mereka mulai melirik Ujo dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Ujo tidaklah menghiraukannya dan hanya menanyakan kepada Zhao Shen saja apakah dia ingin bangkit kembali untuk melakukan balas dendam. Yang jelas saja pertanyaan itu seperti petir yang menyambar yang membuat tekad Zhao Shen ini menjadi menggebu. Ia mengatakan kalau ia sebenarnya ingin sekali bangkit dan membalas dendam.
Akan tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Itu karena semua meridian pada tubuhnya itu telah rusak. Setelah mendengar itu, Wuzhou kemudian bergerak dan mengatakan bahwa dia bisa membantu Zhao Shen. 小子，你谁呀？ 想着报仇，谁都帮不了我。我能。什么？ Seketika tak basa-basi Wuzhou mengeluarkan teknik akupuntur untuk menyembuhkan semua meridiannya. Dan terjadilah sebuah keajaiban guys, di mana Zhao Shen menjadi bugar hingga semua meridiannya juga berhasil diperbaiki. Tapi ini hanya permulaan saja. Wuzhou kembali melanjutkan pengobatannya yang kali ini Wuzhou mengembalikan kekuatannya. 微脉真。这是面对周身的经脉。完全恢复了。 Sontak saja hal pertama yang dilakukan Zhao Shen yaitu membantai para cecunguk yang tadi menyiksanya. Melihat itu mereka menjadi ketakutan dan meminta maaf atas semua kelakuannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua permintaan mereka sia-sia yang akhirnya Zhao Shen pun langsung membantainya. 等到了这个机会，我想争一口气。哎呀，赵家主，我们错了，给我死！ Setelah itu, Wuzhou kemudian meminta Zhao Shen untuk mengikutinya. Tapi Dia dia seorang seperti Wang Qingyi. menolaknya. Menurutnya meskipun Wuzhou telah menyelamatkannya, tapi dia tidak ingin diperintah oleh praktisi lemah. Bahkan penolakan tersebut juga dibarengi dengan ancaman Zhao Shen yang akan membunuh Wuzhou. Melihat itu, Wuzhou hanya tersenyum tipis yang bahkan Wuzhou sama sekali tidak takut hingga ia pun langsung memperlihatkan kekuatannya yakni kekuatan dari niat pedang. Tentu Zhao Shen menjadi ketakutan dong. Ia tak menyangka Wuzhou yang notabene masih ranah ini tapi bisa menggunakan niat pedang. Wuzhou menyuruhnya untuk berlutut dan tentu saja melihat kekuatan Wuzhou yang begitu menakutkan, Zhao Shen pun nurut dan akhirnya dia pun menghormatinya. 试试看，挥无剑意。都可以随手治好。跪下！我需要你立即去帮我办一件事。 Wuzhou mengatakan kalau dia sebenarnya hanyalah ingin meminta satu hal kepada Zhao Shen saja. Karena setelah ia melakukannya maka nanti Zhao Shen bebas untuk melakukan apapun. Wuzhou memberikan secari kertas dan menyuruh agar Zhao Shen mengikuti semua instruksi di dalamnya. Yakni Wuzhou memerintahkannya agar membawa dan memberikan 10 kotak pedang yang sudah Wuzhou isi niat pedang untuk diberikan kepada keluarga Qin. Dan yang pasti Zhao Shen diminta tidak memberitahukan identitas Wuzhou yang sebenarnya. 按照这张纸上的要求去做。否则，死。 Esokan harinya, Zhao Shen pun kemudian mulai melakukan perintah Wuzhou dengan membawa 10 kotak pedang kepada kediaman keluarga Qin. Tentu saja Patriark Qin menjadi sangat terkejut. Itu dengan barang yang dibawa Zhao Shen sebenarnya adalah senjata niat pedang. Patriark Qin berterima kasih kepada Zhao Shen karena telah memberikan senjata ini pada waktu yang tepat. Zhao Shen mengatakan sebenarnya senjata ini bukanlah pemberian darinya, melainkan ada sebuah titipan dari seseorang. Tentu saja mendengar kata-kata titipan, Wuzhou pun kemudian keluar dan mengancam Zhao Shen. 乱说话就死。 Sang patriark tentu begitu kaget dong ketika melihat raut wajah Zhao Shen yang saat melihat Wuzhou. Jadinya ia pun bertanya kenapa Wuzhou kok bisa ada di sini. Wuzhou mengatakan dia ingin bertemu dengan mertuanya karena siapa tahu ada yang perlu ia bantu. Tapi alih-alih senang, Patriark Qin malah bersiap untuk menyiksanya dan kembali menyuruhnya untuk berlatih kembali. Di sana Zhao Shen mencoba menghentikan Patriark Qin tapi dia menolaknya. Dia bahkan terus saja menyiksanya, yang akhirnya Wuzhou pun pergi dari tempat tersebut. 这不成器的臭小子，整天就知道偷懒，那个请家主你，还不快给我去修炼！ Karena tugasnya sudah selesai, maka dari itu Zhao Shen kemudian memutuskan untuk pamit. Setelah kepergiannya, Kimo nampak sedikit bingung guys dengan Zhao Shen yang dulunya sudah cacat tapi sekarang menjadi kembali bugar. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Patriark Zhao yang bahkan Kimo merasakan. Kekuatannya seperti telah meningkat dan bukanlah cacat.
Namun sang ayah tidak terlalu memperdulikannya. Dia hanyalah merasa ada yang aneh dengan sikap Zhao Shen ketika melihat Wuzhou tadi. 我明白了。 Yang akhirnya Patriarkin pun menyimpulkan kalau semua ini pasti saja dilakukan oleh Senior Su alias ayahnya Wuzhou. 在暗中安排好的一切，我一定会将梧州培养成才的。 Singkat cerita 7 hari pun telah berlalu dan hari inilah merupakan waktu di mana pertarungan Wuzhou dan Guanping dilakukan. Tapi Patriarkin memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk tidak memperbolehkan Wuzhou melakukan pertarungan itu. Tapi hal itu nampaknya sia-sia saja karena Wuzhou sudah berhasil keluar dan bersiap untuk pertarungannya. Awalnya Wuzhou merasa pede bahwa dia akan menuju ke pertarungan tanpa diketahui. Namun di sana Wuzhou pun akhirnya ditemukan dan semua prajurit pun mengejarnya. 谢广平，我来了。 Scene kemudian berpindah di dalam arena. Di sana sudah dilihat guys adanya Guanping yang sudah bersiap. Semua orang menanti pertarungan ini tapi di sana Wuzhou tak kunjung muncul. Dikatakan kalau Guanping sudah menunggu Wuzhou selama 3 jam lamanya. Semua orang mulai bertanya-tanya kemanakah Wuzhou ini, apa mungkin dia ketakutan untuk pertarungan dengan Guanping. Yu Feng di sana juga bertanya-tanya guys tentang Wuzhou yang sampai saat ini kok belum muncul juga ya. Tapi tenang, meski begitu Yao Yao sangat percaya kalau Wuzhou pasti akan datang. Pada saat ini anak buah Guanping menanyakan kepada Guanping itu tentang kelanjutan pertarungannya ini. Mereka mengira Wuzhou tidak akan datang tapi Guanping memutuskan untuk menunggunya sebentar lagi. Jika tidak datang maka dia akan mengutus seseorang untuk menyeretnya keluar. Karena bagaimanapun caranya pada hari ini Wuzhou haruslah tewas. Akhirnya di tengah ocehan mereka si Wuzhou pun akhirnya muncul yang langsung melakukan sebuah serangan. 必须谢广平。 Jadinya melihat ini semua penonton itu auto senang guys. Karena akhirnya mereka akan melihat siapakah tuan muda nomor 1 di kota Linan yang sebenarnya. Seperti biasa Guanping mulai meremehkan Wuzhou. Tapi hal itu dibalas Wuzhou dengan sebuah kata-kata kalau pertarungan ini akan dimenangkan oleh dirinya. Mendengar itu Guanping menjadi tertawa keras. Ia bahkan langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bisa dikatakan teknik ini merupakan keterampilan bertarung di tingkat 3. 千军剑，三品战界。 Pada saat yang sama di sana muncullah Patriarkin beserta Kimo. Mereka minta agar Wuzhou segera turun dari atas arena. Mereka sangatlah khawatir dengan keselamatan Wuzhou yang kini sudah dalam bahaya. Patriarkin tentu tidak akan tinggal diam. Dia berencana menolong Wuzhou tapi hal itu dihentikan oleh salah satu tetua yang adalah Wan Peng. Tak hanya itu di sana juga muncullah praktisi lain yang menghentikan Patriarkin. Yang ternyata itu adalah si Lin Yuan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.